Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dalam proses belajar mengajar kita diberi kemudahan dan kelancaran. Adapun pada materi kali ini kita belajar tentang proses produksi kerajinan bahan limbah lunak. Tujuan pembelajaran diharapkan kalian mampu memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan, dan penyajian atau kemasan bahan limbah lunak berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Baiklah, sekarang kita menginjak pada materi tentang proses produksi kerajinan bahan limbah lunak. Produk kerajinan dari bahan limbah lunak yang dimaksud adalah limbah lunak organik dan anorganik. Limbah lunak kedua kategori ini cukup banyak di lingkungan kita. Banyak orang yang sudah memanfaatkan limbah organik ini sebagai produk kerajinan. Teknik pembuatannya pun bervariasi. Temuan-temuan desain produk kerajinan dari limbah organik selalu bertambah dari waktu ke waktu. Ini dikarenakan semakin banyak orang yang perhatian terhadap pemanfaatan limbah sebagai produk kerajinan. Di bawah ini merupakan penggolongan hasil limbah lunak organik yang dapat dijadikan bahan baku produk kerajinan dilihat dari kondisi wilayahnya. Yang pertama dari daerah pesisir pantai atau laut. Limbah lunak organik yang banyak tersedia adalah sabut kelapa dan daun kelapa. Dari daerah pegunungan, limbah lunak organik yang banyak dihasilkan di daerah ini adalah kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang, kulit biji-bijian, kulit buah-buahan yang bertekstur seperti salak, dan kulit pete Cina. Dari daerah pertanian, limbah lunak organik yang didapat pada daerah ini adalah jerami padi, kulit jagung, batang daun singkong, kulit bawang, dan pelepah pisang. Dari daerah perkotaan, limbah lunak organik yang dihasilkan di daerah perkotaan biasanya berupa kertas, kardus, kulit telur, kayu, serbuk gergaji, dan serutan kayu. Sementara, limbah lunak anorganik biasanya banyak dihasilkan dari wilayah perkotaan. Namun banyak juga yang sudah dihasilkan dari wilayah lainnya. Hal ini bergantung kebutuhan dan gaya hidup masyarakat sehari-hari dalam melakukan tindakan konsumtif. Proses pengolahan bahan limbah lunak secara umum sederhana. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Prosesnya meliputi yang pertama, pemilihan bahan limbah lunak. Sebelum didaur ulang, bahan limbah organik harus diseleksi terlebih dahulu untuk menentukan bahan yang masih dapat dipergunakan dan yang sudah seharusnya dibuang. Pemilahan bahan dapat dilakukan secara manual dan disesuaikan dengan tujuan penggunaan bahan yang telah dirancang. Pembersihan limbah lunak. Limbah lunak yang sudah terseleksi harus dibersihkan dahulu dari sisa-sisa bahan yang telah dimanfaatkan sebelumnya. Misalnya saja kulit jagung. Kulit jagung harus dipisahkan dari tongkol dan rambutnya. Selanjutnya, apakah tongkol dan rambutnya juga akan didaur ulang atau tidak itu tergantung dari perancangan produk oleh si perajin. Pengeringan. Bahan limbah lunak yang sifatnya basah harus diolah dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari langsung. Tujuannya agar kadar air dapat hilang dan bahan limbah dapat diolah dengan sempurna. Pewarnaan bahan limbah lunak. Pewarnaan pada bahan limbah lunak yang sudah kering merupakan selera. Jika dalam desain diperlukan bahan limbah yang diberi warna, maka bahan limbah perlu diwarnai terlebih dahulu sebelum diproses sebagai produk kerajinan. Proses pewarnaan yang umum dilakukan pada bahan limbah organik basah adalah dengan cara dicelup atau direbus bersama zat warna tekstil agar menyerap. Ada pula yang diwarnai dengan cara divernis atau dipolitur. Dapat pula dicat menggunakan cat akrilik atau cat minyak. Pengeringan setelah pewarnaan.
Setelah diberi warna, bahan limbah lunak harus dikeringkan kembali dengan sinar matahari langsung agar warna pada bahan baku dapat kering sempurna, tidak mudah luntur. Penghalusan bahan agar siap pakai. Bahan limbah lunak yang sudah kering dapat di-finishing agar mudah diproses menjadi karya. Proses finishing juga berbagai macam caranya, seperti disetrika untuk limbah kulit agar tidak kusut. Dapat pula digerinda atau diamplas. Yang pertama, kita akan membuat karya kerajinan dari limbah lunak organik. Bahan yang digunakan adalah limbah kertas. Proses pembuatan kerajinan dari kertas banyak tekniknya. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa kertas dapat dibuat kerajinan dengan berbagai teknik seperti digulung, dianyam, dibubur, dirobek, diremas, dan dilipat. Di bawah ini disajikan proses pembuatan kerajinan kertas dengan teknik lipat atau origami yang sangat sederhana. Kamu bisa menggunakan teknik lain untuk menciptakan bentuk lainnya. Nah, kalian perhatikan pada gambar. Gambar yang pertama, kertas dilipat menjadi segitiga. Sedangkan yang kedua, dari kertas segitiga tersebut dilipat menjadi segi empat. Gambar yang ketiga, lipatan ditiup. Kemudian yang gambar keempat, kelopak dibuka. Gambar kelima, kita menggulung kertas untuk tangkai. Setelah itu, kertas yang telah digulung disiapkan sebagai batang, kemudian diselipkan atau ditusukkan pada bunganya. Gambar terakhir, setangkai bunga tulip yang telah diberi daun. Nah, mudah dan sederhana cara membuat setangkai bunga dari kertas. Kalian bisa mencoba, bisa menggunakan lebih dari satu tangkai, kemudian dirangkai, dimasukkan ke dalam vas bunga. Kemudian yang kedua, kita membuat kerajinan dari limbah lunak anorganik. Bahan yang digunakan di sini adalah limbah kain perca. Yang pertama, sesuai gambar, kita membuat potongan-potongan kain perca dengan ukuran sesuai selera, bisa 15 x 15 cm. Kain perca tersebut bisa menggunakan beraneka motif dan aneka warna. Kemudian gambar kedua, kita menyambungkan dengan tusuk jelujur dari potongan-potongan kain perca tersebut. Setelah kita jelujur, kemudian gambar ketiga ini kita menjahit dengan setikan mesin. Sedangkan gambar keempat, kalau sudah disetik mesin, sudah berupa tas, kemudian kita pasang tali tas. Gambar terakhir adalah hasil jadi tas dari kain perca. Nah, demikianlah proses pembuatan benda kerajinan dari limbah lunak organik dan anorganik. Diharapkan kalian bisa memanfaatkan limbah yang ada di sekitarmu sehingga dapat mengurangi sampah. Demikian materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.